The world we live in is growing faster and changing in so many ways. Every day, there are approximately 200,000 more people on this planet. As a result, the world constantly faces food, nutrition, and resource challenges, which require action and greater collaborative long-term plans. Indofood strives to provide sustainable food solutions for Indonesia and the world. As a total food solutions company, Indofood capitalizes on 4 complementary strategic business groups. We do our best to provide a better future for the next generations. Kami berkreasi dan bekerja sama untuk sebuah solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kelompok 8 beranggotakan Nabila Fauzia Adwa, Afdal Huda, Angelia Julaita Pratiwi Panjaitan, dan Dodi Trisna Amijaya. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah salah satu produsen yang terpercaya sejak tahun 1990 dan terus berkembang sampai saat ini. Produk-produknya akan sering kalian temukan di toko-toko, minimarket, dan supermarket, bahkan beberapa dari produknya sudah diekspor ke mancanegara. Indofood didirikan pada tahun 1990, awalnya bernama PT Panganjaya Inti Kusuma, yang kemudian berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994, sekaligus melakukan penawaran saham perdana sebanyak 763 juta saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kini sudah bertransformasi menjadi perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku sampai menjadi produk yang tersedia di pasar. Visi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah menjadi perusahaan Total Food Solution dengan misi yang pertama, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Saat ini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Indofood memiliki 4 kelompok usaha strategis, yaitu produk konsumen bermerek, yang kegiatan usahanya dilakukan oleh PT Indofood yang merupakan produsen makanan dan minuman dalam kemasan yang memiliki berbagai jenis produk makanan dan minuman. Lalu Bogasari, yang mana kegiatan usaha utama memproduksi tepung terigu dan pasta. Lalu selanjutnya ada agribisnis yang kegiatan operasionalnya dijalankan oleh PT Salim Infomas Pratama Tbk dan PP London Sumatera Indonesia Tbk. Kegiatan usaha utama meliputi penelitian dan pengembangan, pembibitan, pemuliaan, pengolahan kelapa sawit hingga produksi dan pemasaran minyak goreng, margarin, dan shortening bermerek. Lalu yang terakhir ada distribusi, yang mana grup ini mendistribusikan hampir seluruh produk ke konsumen Indofood dan anak perusahaannya serta produk pihak ketiga. Produk-produk dari PT Indofood diantaranya yaitu mie yang mana memiliki produk unggulan yaitu Indomie yang telah mendapatkan penghargaan dari New York Magazine sebagai mie instan dengan bumbu terbaik 2021 dan juga produk-produk lainnya seperti susu, bumbu, snack, makanan bayi, minyak kemasan dan margarin, tepung terigu dan juga pasta. Selanjutnya ada quality control PT Indofood. Apa itu quality control? Secara definisi, quality control adalah proses pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa membuat produk dengan standar yang sudah disesuaikan. Bahkan, quality control juga bisa memperbaiki kualitas produk agar menjadi lebih baik sebelum sampai ke tangan konsumen. Quality control TQM. Apa itu TQM? TQM atau Total Quality Management adalah proses manajemen kualitas yang bertujuan untuk terus melakukan perbaikan produk agar sesuai dengan keinginan produsen dan juga konsumen. Ada 2 prinsip dalam TQM yaitu People Orientation, kualitas terfokus ke kepuasan konsumen. Yang kedua ada Improvement Orientation, terfokus ke perbaikan dan tentu terus mengembangkan produk tersebut. Quality control PT Indofood dibagi menjadi 3 bagian.
yaitu pengendalian bahan baku, pengendalian produksi, dan juga pengendalian kualitas produk luar. Untuk pengendalian bahan baku yang disiapkan harus diawasi dan tiap bahan memiliki cara yang berbeda dalam pengawasannya. Untuk pengendalian produksi, pengendalian proses produksi bertujuan untuk melakukan pengembangan dan juga perbaikan sehingga menghasilkan output produk yang lebih baik. Untuk pengendalian kualitas produk luar, pengendalian mutu produk akhir ini dilakukan agar kualitas produk terjamin dan sesuai dengan keinginan konsumen. Apa manfaat dari quality control TQM? Manfaatnya adalah selain memastikan kualitas produk terjaga dan memenuhi keinginan konsumen, dengan adanya quality control maka konsistensi produk akan terjaga, menjaga loyalitas pelanggan, dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah pendekatan strategis yang digunakan untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja perusahaan, baik secara individu maupun kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia mencakup tentang perencanaan SDM, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penerapan efektivitas hubungan kerja. Secara umum, manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang humanis dan produktif, mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan karyawan, serta memastikan persamaan kesempatan tersedia untuk semua sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Untuk meningkatkan kegiatan usahanya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan beberapa manajemen sumber daya manusia dalam perusahaannya. Yang pertama ada pelatihan. Dalam rangka meningkatkan komitmen perusahaan terhadap kepercayaan pelanggan, PT Indofood mengadakan pelatihan kepada tenaga kerja yang terdiri atas pelatihan dasar, pelatihan teknis fungsional, dan pelatihan manajerial. Yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM pada PT Indofood dilakukan berdasarkan kebutuhan kompetensi di setiap tingkat jabatan. Mulai dari tingkat jabatan operatif yang cenderung bersifat teknis seperti sertifikasi standar mutu dan pengoperasian mesin, hingga tingkat jabatan yang membutuhkan keahlian non-teknis yang lebih kompleks seperti kepemimpinan. Yang ketiga ada sistem performance management. PT Indofood melakukan pembaharuan sistem performance management yang menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengelola target masing-masing individu serta pemantauan kinerja bagi setiap SDM. Yang keempat ada budaya continuous improvement. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, PT Indofood menghidupkan budaya perbaikan secara berkelanjutan atau continuous improvement. Salah satunya dengan menanamkan pola pikir lean manufacturing melalui peningkatan kompetensi di lapangan serta pemantauan hasil peningkatan produktivitas secara nyata di lapangan. Kemudian yang kelima ada penerimaan pegawai. PT Indofood menerapkan dua sistem dalam proses penerimaan pegawainya yang dilakukan atas sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal dilakukan apabila perusahaan membutuhkan suatu jabatan tertentu sehingga akan meninjau terlebih dahulu pegawai yang telah ada dalam perusahaan yang berpotensi untuk mendapatkan promosi jabatan. Sedangkan pada sistem eksternal, divisi HRD akan merekrut sumber daya manusia dari luar perusahaan yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan melalui kantor Departemen Tenaga Kerja, iklan, biro konsultasi, dan dengan pemasangan pengumuman di lingkungan perusahaan. Yang keenam ada pengelolaan sumber daya manusia. PT Indofood melakukan pembinaan hubungan industrial sebagai salah satu agenda pengelolaan SDM. Melalui komunikasi dua arah dengan segenap SDM dan serikat pekerja secara intensif dan berkelanjutan guna menjamin tercapainya lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan kinerja dan pengembangan perusahaan yang optimal. Dan yang terakhir ada kesehatan dan keselamatan kerja. PT Indofood memiliki kepedulian terhadap pengelolaan keselamatan kerja dan lingkungan.
PT Indofood melakukan peningkatan kepedulian dan kompetensi di bidang pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, pelatihan, workshop, serta sertifikasi dalam bidang K3L. Selanjutnya adalah manajemen strategi, di mana menurut Thomas L. Whelan, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Yang pertama adalah distribusi, di mana distribusi itu sendiri adalah proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari para produsen kepada konsumen. Indofoods Distribution Group memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, menembus ke hampir setiap sudut Nusantara. Selain produk-produk Indofood sendiri, Indofood juga mendistribusikan produk-produk ke pihak ketiga. Selanjutnya adalah Corporate Social Responsibility, yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat dan negara. Indofood Corporate Social Responsibility Program adalah program andalan dari komitmen untuk membantu anggota masyarakat yang lebih luas dan untuk membuat kontribusi yang optimal kepada masyarakat dengan 5 pilar dasar. Yang pertama, membangun human capital. Yang kedua, mempertahankan kohesi sosial, memperkuat nilai ekonomi, mendorong good governance, dan melindungi lingkungan. Strategi marketing mix, yang merupakan kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Yang pertama, produk. Brand name yang digunakan adalah Indomie. Satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan, yaitu kecap manis, saus sambal, minyak palm, bubuk perasa, dan bawang goreng. Indomie juga tersedia dalam versi jumbo dengan massa 120 gram. Indomie memiliki rasa yang sesuai dengan selera orang Indonesia. Indomie pun selalu berusaha memenuhi keinginan konsumen yang semakin banyak. Selanjutnya adalah price atau harga. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Per bungkus Indomie dihargai hanya sekitar Rp 2.500. Place atau tempat. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional. Selanjutnya adalah promosi atau promotion. Dengan tagline Indomie Seleraku dan iklan yang dilakukan menggunakan billboard, iklan TV, dan sponsor acara. Tak lupa juga event Indomie menggelar ajang membuat lagu jingle untuk pelajar SMA. Acara tersebut berjudul Jingle Dare yang berlangsung pada 24 April 2008. Dan juga ada pembuatan Soft Shine. Ditinjau dari aspek produk life cycle, Indomie saat ini berada pada posisi mature, sudah stabil, memiliki brand equity yang sangat kuat, sehingga dapat bertahan sebagai top of mind merek mie instan. Pada tahap ini, Indomie tidak boleh lengah, dalam artian Indomie masih tetap harus mengadakan promosi untuk merimain customer bahwa Indomie masih eksis, dan selalu berinovasi untuk merejuvenasi produk maupun strategi promosinya. Tentang strategi menghadapi persaingan, Indofood akan menerapkan strategi mastering the present, preempting the future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, spend, dan speed. Selain itu, akan menjalankan program cost efficiency and cost cutting. Selanjutnya adalah strategi kunci 3A yang merupakan strategi keberhasilan Indomie terus bercokol di urutan teratas top brand adalah berkat konsistensi Indomie dalam menjalankan strategi kunci 3A. Yang pertama adalah acceptability, yaitu rasa Indomie yang sudah bisa diterima di lidah konsumen. Availability, produk Indomie mudah diperoleh di mana saja, dan affordability tercermin dari harga eceran Indomie yang terjangkau. Selanjutnya adalah analisis SWOT, di mana kekuatan Indomie sendiri adalah keahlian dalam cita rasa Indonesia, produksi rendah biaya, jangkauan distribusi yang luas, kecepatan dalam menjangkau konsumen, dan brandnya yang sudah terkenal.
Kelemahannya sendiri, yang pertama terlalu banyak brand yang dikeluarkan, terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood, dan ketiga permintaan pasar yang belum terpenuhi. Dari segi peluang, yang pertama, melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis, dan melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Dari segi ancaman, yang pertama, ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi, dan yang kedua, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.